Cerita horor Lemah Layat bagian 2. Ruslan hanya menatap Agus. Bila ada yang gak beres dari suatu pekerjaan adalah sesuatu yang berbau gratis, Agus nyengir. Buang air saja bayar, ini tinggal di rumah orang masa gratis. Kalau nggak rumah setan ya rumah orang gak waras. Tapi di lain hal, Koco meyakinkan Agus bahwa rumah itu gratis karena sudah dibayar setahun penuh dan pekerja sebelumnya sudah pamit pulang. Pamit pulang kenapa, Mas? Tanya Agus. Nggak tahu, kata Koco. Istrinya melahirkan katanya. Koco mengangkat bau tanpa sadar. Bus memasuki daerah yang semakin malam semakin sepi, sunyi. Agus masih tidak yakin. Yang lainnya pulang juga, tutur Koco, dan kemudian ia berdiri. Sudah sampai. Ruslan dan Agus mengangkat tasnya, mengikuti Koco yang sudah melangkah turun. Pertama kali melihat desa itu, Agus hanya melihat sebuah desa biasa saja. Tak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan, kecuali Koco. Koco menunjuk sesuatu, sebuah jalanan lurus. Setelah memasuki desa, Koco mengatakannya, rumah yang nanti akan kalian tinggali lurus saja, nggak perlu belok-belok, mudah kok posisinya, sahut Koco. Sebelum menyalakan sebatang rokok, melipir pergi ke sudut desa lain. Agus dan Ruslan hanya saling menatap bingung. Agus menelusuri jalan setapak, gelap tentu saja. Ruslan mengikuti di belakang. Tidak ada bedanya sama jalanan di desa Agus. Hanya saja mungkin karena tempat asing. Suasana itu membuat mereka merinding. Koco koyo asu, umpat Ruslan. Agus setuju. Saat mereka sampai di ujung jalan, Agus dan Ruslan tidak lagi melihat ada jalan setapak, kecuali rumput setinggi mata kaki. Di depannya ada kebun pohon jati yang menjulang tinggi. Agus dan Ruslan melihat di sana-sini. Tidak ada jalan. Lelah bila harus kembali. Agus menembus masuk ke kebun jati seorang diri. Tak berapa lama Ruslan mengikuti. Di bawah pohon jati, Agus menahan diri. Sejak kecil ia memang biasa dengan tempat seperti ini. Namun Ruslan berhati-hati. Pekerjaan yang sempat membuatnya bersemangat tiba-tiba seperti mati rasa. Perasaannya tidak enak. Tapi selama ada Agus, Ruslan merasa semua akan baik-baik saja. Lalu Ruslan melihat tempat tinggal mereka, sebuah rumah yang ada di balik kebun jati. Rumah kayu, berdiri sendiri dengan petromax yang sudah menyala. Pintunya terbuka. Agus mendekatinya. Gus, rumah setan pasti, Gus, ucap Ruslan. Iya, rumah siapa lagi yang kayak gini kalau gak rumah setan? Agus menimpali, tapi ia tetap mendekati. Di pintu rumah tercium aroma makanan. Ruslan semakin yakin. Sampai di dalam muncul si pemilik rumah. Sudah datang ya? Silahkan. Mata Agus bertemu dengan mata seorang wanita. Usianya mungkin lebih tua dari Agus. Sosoknya ramah. Ia mengangguk saat Agus berdiri di depan pintu. Ia melewati Agus. Ruslan melangkah masuk, mengamati makanan yang tersaji di meja. Namun Agus mengatakannya secara tiba-tiba, saya mencium lemah layat dari makanan itu. Si wanita menoleh, menatap Agus. Ia tersenyum, mengangguk sebelum pergi. Agus baru tahu ada rumah lebih besar tidak jauh dari tempat ia berdiri. Agus menutup pintu. Gak usah dimakan, Rus, biarin aja, ucap Agus. Ia memandangi rumah besar di seberang dari jendela. Ruslan mendekati. Perasaanku tadi nggak ada rumah loh di situ. Rumah demit, kata Agus tertawa, membuat Ruslan kesal. Goblok, sahut Ruslan. Aku tahu kamu dulu suka ngilmu, tapi jangan begitu ngomongnya.
Itu kayak kamu nantangin dia, sahut Ruslan khawatir. Iya Rus, paham aku. Aku cuma mau lihat reaksinya. Itu makanannya bagaimana? Biarin saja. Besok juga udah dimakan ulat. Agus menutup tirai jendela. Berarti rumah ini memang nggak beres ya.